Bagian 1. Gema langkah di pesta yang dingin. Malam resepsi pernikahan kami seharusnya menjadi puncak dari segala mimpi indah Sarah. Gedung itu berhias ribuan bunga lili putih yang wanginya semerbak memenuhi udara. Namun bagi Sarah, aroma itu perlahan berubah menjadi mencekam. Aku menggenggam tangan Sarah, merasakan jemarinya yang halus sedikit bergetar di balik sarung tangan rendahnya. Ia tampak begitu cantik, seperti malaikat yang turun ke bumi, namun matanya terus melirik ke arah satu titik di ujung pelaminan. Di sana, ibuku, Bu Lastri, berdiri tegak dengan kebaya bludru berwarna biru tua yang kaku. Wajahnya dipoles dengan riasan sempurna, namun matanya yang tajam seperti elang tak pernah lepas mengawasi Sarah. Saat musik orkestra mengalun lembut, ibuku berjalan mendekat. Langkah kakinya yang mengenakan selop berhap tinggi terdengar seperti detak jam kematian di telinga Sarah. Ketika tiba saatnya bersalaman, Sarah membungkuk sangat rendah, mencoba menunjukkan rasa hormat yang paling dalam. "Ibu, terima kasih sudah merestui kami," bisik Sarah dengan suara yang hampir tenggelam oleh hiruk-pikuk tamu. Ibuku tidak membalas pelukannya. Ia hanya mengulurkan ujung jarinya yang dingin, seolah-olah menyentuh Sarah akan menularkan kuman. Ibuku mendekatkan bibirnya ke telinga Sarah, aroma parfum mawar mahalnya yang menyengat menusuk indera penciuman Sarah. "Jangan merasa menang karena sudah berhasil berdiri di sini, Sarah," bisik ibuku dengan nada yang begitu rendah hingga hanya Sarah yang bisa mendengarnya. "Gaun ini mungkin mahal, tapi itu tidak akan pernah bisa menutupi asal-usulmu yang rendah. Mulai besok, kau akan belajar bahwa menjadi istri anakku adalah pekerjaan yang tidak akan pernah kau selesaikan dengan benar. Bersiaplah, karena aku tidak akan membiarkanmu merusak standar keluargaku." Sarah mematung. Senyumnya membeku. Aku yang berada di sampingnya hanya melihat ibuku tersenyum tipis ke arah para fotografer. Sebuah sandiwara yang begitu rapi, sehingga aku pun tidak menyadari bahwa di detik itu, hidup Sarah baru saja dijatuhi vonis penjara tanpa jeruji. Bagian 2. Racun dalam secangkir kopi pagi. Sinar matahari pagi menembus jendela dapur rumah besar ibuku, menyinari debu-debu yang menari di udara. Ini adalah hari pertama Sarah secara resmi tinggal sebagai menantu di rumah ini. Pukul 4:30 pagi, saat ayam belum berkokok, Sarah sudah berada di dapur. Ia ingin memberikan kesan terbaik. Ia mengenakan celemek sederhana, rambutnya diikat rapi dan wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kelelahan dari acara kemarin. Sarah mulai meracik nasi goreng. Ia mengingat setiap detail bumbu yang pernah kusebutkan sebagai favoritku. Suara spatula yang beradu dengan wajan baja terdengar seperti irama harapan. Namun, keheningan pagi itu pecah oleh suara langkah kaki ibuku yang perlahan menuruni tangga. Setiap anak tangga yang dipijak ibuku seolah mengirimkan gelombang tekanan ke dada Sarah. Ibuku masuk ke dapur, tanpa mengucapkan selamat pagi. Ia berjalan langsung menuju kompor, mengambil piring kecil dan mengambil sedikit nasi goreng buatan Sarah. Ia mengunyahnya dengan ekspresi yang sangat datar, seolah sedang menguji racun. Tiba-tiba, ibuku membuang sisa nasi di mulutnya ke dalam bak cuci piring dengan gerakan yang sangat menghina. "Kau pikir anakku itu buruh bangunan yang bisa kau beri makan sampah seperti ini?" Suara ibuku terdengar tajam di dapur yang sunyi. "Maaf ibu, apakah rasanya kurang pas?" tanya Sarah dengan tangan yang mulai gemetar. "Bukan hanya kurang pas, Sarah. Ini hambar, berminyak, dan aromanya menjijikkan. Apakah ibumu di desa tidak pernah mengajarimu bahwa memasak adalah ibadah, bukan sekedar menggoreng nasi?" Ibuku mendekat, menatap Sarah dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. "Andi terbiasa dengan masakan koki bintang 5, bukan masakan warteg seperti ini. Buang semuanya ke tempat sampah. Aku tidak mau dapurku berbau murahan. Sekarang, bersihkan lantai ini sampai mengkilap. Aku menemukan debu di sudut sana semalam." Sarah terdiam, matanya mulai memanas. Ia menatap nasi goreng yang ia buat dengan penuh cinta, kini harus berakhir di tempat sampah atas perintah seorang wanita yang belum genap 24 jam menjadi ibu mertuanya. Bagian 3. Lemari yang terluka. Suatu sore aku pulang kerja lebih awal karena ingin memberi kejutan bagi Sarah.
Namun saat aku melangkah menuju kamar kami di lantai 2, aku mendengar suara barang-barang dilempar dengan keras. Aku mempercepat langkahku. Pintu kamar terbuka lebar. Aku terpaku di ambang pintu. Kamar itu berantakan total. Pakaian-pakaian Sarah, gaun sederhananya, blus kantornya, bahkan pakaian dalamnya berserakan di lantai marmer. Beberapa di antaranya tampak robek. Di tengah kekacauan itu, Sarah sedang duduk bersimpuh sambil memeluk sebuah kain. Tangisannya tertahan, hanya bahunya yang naik turun karena sesak. Ibuku berdiri di depan lemari kayu jati yang terbuka luas. Ia memegang sehelai blus favorit Sarah dan melemparkannya ke lantai begitu saja. "Ibu, apa yang terjadi?" teriakku panik. Ibuku menoleh dengan wajah yang sangat tenang, seolah-olah ia baru saja melakukan pekerjaan amal. "Andi, kau datang tepat waktu. Aku hanya membantu istrimu merapikan lemarinya yang berantakan. Lihatlah, baju-baju ini, kainnya kasar, warnanya norak. Ini merusak estetika kamar yang sudah kubangun bertahun-tahun. Ibu ingin menaruh koleksi kebaya sutra baruku di sini, jadi baju-baju murahan ini harus keluar." "Tapi ibu, ini semua baju Sarah. Ibu tidak bisa melakukan ini." Ibu berjalan mendekatiku. Ia meletakkan tangannya di dadaku, mencoba memanipulasi emosiku. "Andi, ibu melakukan ini demi martabatmu. Bagaimana jika teman-teman bisnis papa melihat istrimu memakai kain seperti ini? Ibu hanya ingin dia belajar berkelas. Kalau dia sakit hati hanya karena baju, berarti mentalnya memang mental orang miskin." Aku menatap Sarah yang masih menunduk. Ia tidak membela diri. Ia hanya memunguti pakaiannya satu persatu dengan gerakan yang sangat pelan, seolah dunianya baru saja berakhir di sana. Rasa bersalah menghantui dadaku, namun aku masih terlalu pengecut untuk melawan wanita yang melahirkanku. Bagian 4. Sandiwara di ruang tamu. Hari itu rumah dipenuhi oleh teman-teman sosialita ibuku. Suara tawa yang dibuat-buat dan gemerincing perhiasan emas memenuhi ruang tamu yang luas. Ibuku duduk di tengah, seperti seorang ratu yang sedang dikelilingi dayang-dayangnya. Sarah ditugaskan untuk melayani mereka. Ia sudah dilarang keluar rumah sejak pagi agar bisa menyiapkan hidangan pembuka. Dengan tangannya yang masih lebam karena kecelakaan kecil di dapur, Sarah membawakan nampan perak berisi cangkir-cangkir teh porselin. "Oh, ini menantumu yang dari keluarga biasa itu, Lastri?" tanya salah seorang teman ibuku sambil melihat Sarah melalui kacamata bermeraknya. "Iya, Jeng, itulah kenapa aku harus ekstra sabar," jawab ibuku dengan nada bicara yang dibuat seolah-olah ia adalah korban yang paling menderita. "Kalian lihat sendiri kan, cara jalannya saja masih kaku. Sudah diajari berkali-kali, tapi tetap saja otaknya sulit menangkap instruksi kelas atas." Sarah terbaku kaku di situ. Senyumnya membeku. Aku yang berada di sampingnya hanya melihat ibuku tersenyum tipis ke arah para fotografer. Sebuah sandiwara yang begitu rapi, sehingga aku pun tidak menyadari bahwa di detik itu, hidup Sarah baru saja dijatuhi vonis penjara tanpa jeruji. Bagian 5. Hadiah yang menjadi sampah. Bulan ketiga pernikahan kami, Sarah sangat ingin melunakkan hati ibuku. Ia menggunakan seluruh uang lembur bulanannya untuk membeli sebuah syal sutra di pusat perbelanjaan terkenal. Ia membungkusnya dengan kotak yang indah, ditambah kartu ucapan tulisan tangan yang sangat menyentuh. Malam itu saat kami makan malam bersama, Sarah memberikan hadiah itu. "Ibu, ini ada sedikit tanda kasih dari Sarah. Semoga ibu suka." Ibuku menerima kotak itu dengan ekspresi muak. Ia membukanya hanya dengan satu tangan. Begitu melihat isinya, ibuku mendengus. Tanpa menyentuh syal itu, ia menutup kembali kotaknya dan memanggil asisten rumah tangga. "Bi, bawa ini ke dapur. Gunakan kain ini untuk lap meja atau buang saja ke tempat sampah," kata ibuku tanpa melihat wajah Sarah. "Ibu, itu syal asli. Harganya cukup mahal bagi Sarah." Aku mencoba memprotes. "Andi, kau harus belajar beda antara barang asli dan barang pasar." Ibuku memotong dengan nada dingin. "Sutra yang murah seperti ini membuat kulitku gatal. Aku hanya memakai sutra dari butik resmi di Paris. Lain kali, Sarah, jika ingin menyogokku, gunakan standarku. Jangan gunakan standar kemiskinanmu untuk menilai seleraku. Memalukan sekali kalau orang tahu menantuku memberi hadiah sampah seperti ini." Malam itu, aku menemukan Sarah di balkon belakang. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kegelapan dengan pandangan kosong. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan.
Ibuku tidak hanya menyerang fisik Sarah, ia sedang menghancurkan harga diri Sarah hingga ke akarnya. Dan aku, sebagai suaminya, hanya berdiri diam menonton ia hancur. Bagian 6. Privasi yang terampas. Bulan keempat pernikahan kami, suasana di rumah besar itu semakin mencekam bagi Sarah. Ibuku, Bu Lastri, mulai melampaui batas yang paling pribadi dalam kehidupan suami istri. Ia tidak lagi sekedar mengkritik masakan atau pakaian, tapi mulai mengatur apa yang terjadi di balik pintu kamar kami. Setiap pagi, tanpa mengetuk, ibuku akan masuk ke kamar kami saat aku sudah berangkat kerja. Ia akan memeriksa sprei, menciumi bantal, bahkan memeriksa laci meja rias Sarah. Suatu pagi, Sarah yang baru saja selesai mandi terkejut menemukan ibuku sedang memegang buku harian kecilnya. "Ibu, itu milik pribadi saya," ucap Sarah dengan suara gemetar, mencoba merebut buku itu dengan sopan. Ibuku tidak memberikannya. Ia justru membaca satu halaman dengan suara keras, mengejek setiap kata kerinduan yang Sarah tulis untuk orang tuanya di desa. "Oh, jadi kau merasa seperti tawanan di sini? Kau merasa aku adalah penjaga penjara?" Ibuku tertawa sinis, matanya berkilat penuh kemenangan. "Dengar, Sarah, di rumah ini tidak ada yang namanya privasi bagimu. Kau adalah milik keluarga ini sekarang, dan itu berarti aku berhak tahu setiap pikiran busuk yang kau simpan di otakmu. Jika kau tidak suka, silahkan pergi. Tapi ingat, Andi tidak akan pernah ikut bersamamu." Sarah hanya bisa berdiri mematung, merasa telanjang dan tak berdaya di rumahnya sendiri. Ruang aman yang seharusnya ia miliki telah dihancurkan secara paksa oleh wanita yang menganggap dirinya ratu di atas segalanya. Bagian 7. Fitnah di tengah malam. Strategi ibuku mulai beralih ke tahap yang lebih berbahaya, adu domba. Suatu malam, aku pulang terlambat karena pekerjaan kantor yang menumpuk. Keadaan rumah sudah gelap, namun lampu ruang kerja ibuku masih menyala. Saat aku masuk, aku melihat ibuku sedang duduk di sofa sambil menyeka air mata buatan. "Ada apa, Ibu? Kenapa belum tidur?" tanyaku cemas. Ibuku memegang tanganku dengan erat. Aktingnya begitu sempurna, hingga aku hampir mempercayainya sepenuhnya. "Andi, Ibu tidak tahu harus bicara bagaimana. Tadi sore saat kau belum pulang, Sarah membentak Ibu. Dia bilang dia muak melihat muka Ibu. Dia bahkan mengancam akan meracuni makanan Ibu kalau Ibu terus mencampuri urusannya." Aku terperangah. "Sarah melakukan itu?" "Tidak mungkin, Bu. Sarah itu lembut." "Itu di depanmu, Andi." Suara ibuku meninggi, seolah merasa terhina karena aku meragukannya. "Di belakangmu dia adalah ular. Dia merasa kau sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia ingin mengusir ibu dari rumah yang ibu bangun sendiri. Kau harus memilih, Andi. Ibumu yang melahirkanmu, atau wanita asing yang baru kau kenal setahun ini." Malam itu, aku masuk ke kamar dengan kemarahan yang meluap. Aku membangunkan Sarah dan memarahinya tanpa memberikan kesempatan baginya untuk menjelaskan. Sarah hanya menangis, bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak pernah bicara seperti itu. Namun, benih kecurigaan yang ditanam ibuku mulai tumbuh, merusak percayaan yang selama ini menjadi fondasi hubungan kami. Bagian 8. Campur tangan rahim. Masalah keturunan menjadi senjata baru bagi ibuku untuk menyiksa batin Sarah. Setiap kali ada kerabat yang datang berkunjung, ibuku selalu membawa topik tentang cucu, namun dengan cara yang sangat menghina Sarah. Ia mulai membelikan jamu-jamu pahit yang baunya menyengat dan memaksa Sarah meminumnya di depannya. "Minum ini," perintah ibuku suatu siang, menyodorkan segelas cairan hitam pekat. "Mungkin rahimmu itu berkerak karena makanan kampung yang kau makan dulu. Aku butuh pewaris untuk kekayaan Andi, bukan menantu pajangan yang mandul. Arta Group tidak boleh jatuh ke tangan orang lain hanya karena kau tidak berguna." Setiap kata mandul dan tidak berguna itu seperti paku yang dipukul masuk ke jantung Sarah. Ia mulai merasa gagal sebagai wanita, meskipun secara medis, kita berdua dinyatakan sehat. Ibuku berhasil membuat Sarah membenci tubuhnya sendiri. Bagian 9. Larangan pulang kampung. Hari Raya Idul Fitri tinggal 2 minggu lagi. Sarah sudah sangat merindukan ibunya di desa. Ia sudah menyiapkan oleh-oleh sederhana dan sedikit uang tabungannya. Dengan penuh harapan, ia meminta izin kepada ibuku agar kami bisa pulang kampung selama 3 hari saja. Ibuku tertawa meremehkan permintaan itu. "Pulang kampung? Ke desa yang becek dan bau kotoran sapi itu? Tidak.
Andi harus ikut denganku ke Singapura untuk acara kolega bisnis Papa. Kau akan tetap di sini menjaga rumah. Tapi Ibu, Sarah sudah setahun tidak bertemu ibu saya. Ibu saya sedang sakit. Mohon Sarah sambil bersimpuh di kaki ibuku. Ibuku menepis kaki Sarah dengan kasar. Andi adalah anakku. Dia tidak punya urusan dengan keluargamu yang tidak berpangkat itu. Kalau kau mau pulang, silakan pergi sendiri. Tapi jangan harap bisa kembali lagi ke rumah ini. Dan jangan harap Andi akan memberimu uang sepeser pun untuk perjalanan itu. Pilihlah, keluargamu yang miskin itu atau statusmu sebagai istri anakku. Aku yang berdiri di ambang pintu, hanya diam. Aku terlalu takut dicap sebagai anak durhaka jika membela Sarah. Aku membiarkan Sarah menghabiskan malam lebarannya di dapur, memasak makanan kesukaan ibuku. Sementara hatinya terbang ke rumah bambu di desa yang jauh, membayangkan ibunya yang menanti di depan pintu dengan sia-sia. Bagian 10. Sakit yang dianggap sandiwara. Tekanan mental yang terus-menerus mulai berdampak pada fisik Sarah. Ia menjadi kurus, wajahnya pucat, dan ia sering mengalami migrain hebat. Suatu pagi, Sarah tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Tubuhnya panas tinggi dan ia terus menggigil. Saat aku hendak memanggil dokter, ibuku masuk dan menarik selimut Sarah dengan kasar. "Bangun, jangan manja. Ibu tahu kau hanya pura-pura sakit supaya tidak perlu mengerjakan tugas rumah, kan?" "Ibu, Sarah benar-benar panas," ucapku mencoba membela. "Halah, Andi, ini trik klasik perempuan desa untuk menarik perhatian," sahut ibuku sinis. "Ibu dulu, saat hamil tua pun tetap mengepel lantai sendiri. Dia ini hanya malas. Sarah, kalau kau tidak turun ke dapur dalam 10 menit, aku akan membuang semua barang-barangmu di kamar ini ke jalanan." Sarah tersungkur jatuh di depan pintu mandi. Kepalanya terbentur lantai. Ibuku hanya meliriknya dengan dingin tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Lihat, aktingnya bahkan sampai menjatuhkan diri. Benar-benar drama queen. Akhirnya, aku menggendong Sarah di rumah sakit, mengabaikan teriakan kemarahan ibuku di belakangku. Di sana, dokter mengatakan Sarah mengalami kelelahan ekstrim dan depresi berat. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa jika aku tidak segera bertindak, aku akan kehilangan istriku selamanya karena kekejaman wanita yang kupanggil ibu. Bagian 11. Mata-mata di dalam rumah. Setelah kejadian Sarah pingsan, suasana di rumah bukannya membaik, justru semakin mencekam. Ibuku tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia justru merasa kalah karena aku berani membela Sarah ke rumah sakit. Untuk mengembalikan kendalinya, ibuku memasang kamera pengawas, CCTV, di beberapa sudut rumah, termasuk di area dapur dan ruang makan. "Ini demi keamanan, Andi," dalihnya saat aku bertanya. Namun kenyataannya, layar monitor itu ada di kamar ibuku. Ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Sarah. Jika Sarah duduk sebentar saja untuk menghela nafas, suara ibuku akan terdengar menggelegar melalui interkom rumah. "Sarah, jangan malas. Itu piring di rak masih ada noda sedikit. Bersihkan ulang." Sarah seperti hidup dalam penjara digital. Ia takut untuk bicara, takut untuk menangis, bahkan takut untuk sekedar meminum segelas air karena ia tahu ada sepasang mata yang penuh kebencian sedang mengintai setiap lubang pori-porinya. Kebebasan Sarah telah dirampas sepenuhnya, meninggalkan ia menjadi bayang-bayang di rumah yang seharusnya ia tempati dengan tenang. Bagian 12. Penghinaan di meja makan terhormat. Malam itu, Papa pulang dari perjalanan bisnis luar negeri. Kami makan malam bersama di meja jati besar yang diterangi lampu kristal. Sarah duduk di sampingku, tangannya terus meremas serbet di bawah meja. Sebuah kebiasaan baru yang muncul karena kecemasan akut. "Bagaimana masakan menantumu, Lastri?" tanya Papa sambil mencicipi rendang. Ibuku meletakkan sendok peraknya dengan bunyi denting yang tajam. "Jangan tanya padaku, Pak. Aku harus menyuruh Bibi memasaknya ulang tadi sore." Sarah mencoba memasaknya, tapi rasanya seperti sampah. Dia bahkan tidak tahu bedanya lengkuas dan jahe. "Aku malu kalau nanti kita mengundang rekan bisnismu dan mereka harus memakan masakan hambar seperti buatannya." Sarah menunduk sedalam-dalamnya. Air matanya jatuh tepat di atas nasi putihnya. "Pa, jangan bicara begitu di depan makanan," tegur Papa pelan. "Loh, aku bicara fakta, Pa. Dia ini tidak punya bakat jadi istri orang terpandang. Dia hanya beruntung karena Andi sedang buta saat memilihnya." Ibuku menoleh ke arah Sarah dengan senyum kemenangan. "Berhenti menangis, Sarah. Air matamu itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah kegagalan terbesar di rumah ini. Makan nasimu,
Atau kau mau aku membuangnya ke lantai agar kau makan seperti kucing?" Aku hanya bisa terdiam, tersedak oleh rasa pengecutku sendiri, sementara istriku sedang dihancurkan harga dirinya di depan mataku. Bagian 13. Surat dari desa yang disembunyikan. Suatu pagi seorang tukang pos datang mengantarkan surat kilat. Itu dari kampung halaman Sarah. Karena Sarah sedang berada di kebun belakang, ibuku yang menerima surat itu. Dengan tanpa ragu, ia merobek amplopnya. Surat itu berisi kabar bahwa ibu Sarah masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya operasi segera. Di dalamnya juga ada foto ibu Sarah yang tampak sangat kurus. Bukannya memberikan surat itu, ibuku justru tersenyum dingin. Ia membawa surat itu ke tempat pembakaran sampah di belakang dan menyulutnya dengan korek api. Dia tidak butuh gangguan dari keluarga miskinnya, gumam ibuku sambil melihat kertas itu berubah menjadi abu. Berminggu-minggu kemudian, Sarah baru mengetahui ibunya sudah meninggal dunia setelah seorang tetangga desa berhasil menghubunginya lewat telepon seluler secara sembunyi-sembunyi. Sarah jatuh histeris, ia menjerit dan memukul-mukul lantai. Saat aku bertanya mengapa ia tidak tahu, ibuku hanya menjawab dengan santai. "Mungkin ibumu merasa malu punya anak yang tidak berguna sepertimu, jadi dia tidak memberitahumu." Kebohongan itu adalah belati yang ditusukkan tepat ke pusat jiwa Sarah. Bagian 14. Fitnah perselingkuhan. Ibuku ingin memastikan aku menceraikan Sarah. Ia membayar seorang pria, mantan supir kami yang baru dipecat, untuk berpura-pura sedang berkomunikasi dengan Sarah. Suatu malam, ibuku memanggilku ke kamarnya dan menunjukkan beberapa foto hasil editan yang menunjukkan Sarah seolah-olah sedang berbicara akrab dengan pria lain di gerbang belakang rumah saat aku tidak ada. "Lihat ini Andi, ini wanita yang kau bela mati-matian," teriak ibuku dengan nada dramatis. "Dia membawa pria asing ke rumah saat aku sedang tidur. Dia tidak hanya bodoh, dia juga tidak setia. Dia ingin menguras hartamu dan memberikannya kepada selingkuhannya." Aku menatap foto-foto itu dengan jantung yang seakan berhenti. Meskipun logikaku mengatakan Sarah tidak mungkin melakukannya, namun manipulasi ibuku yang terus-menerus selama berbulan-bulan telah merusak kewarasanku. Aku masuk ke kamar dan melemparkan foto-foto itu ke wajah Sarah. "Apa ini?" teriakku. Sarah melihat foto-foto itu dengan tatapan kosong. Ia tidak membela diri. Ia hanya menatapku dengan mata yang sudah mati. "Jika Mas lebih percaya pada foto itu daripada padaku yang tidur di sampingmu setiap malam, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan." Ia tidak menangis lagi. Ia telah mencapai titik di mana rasa sakitnya sudah melampaui kemampuan air mata untuk menjelaskannya. Bagian 15. Puncak keputusasaan. Sarah mulai kehilangan kesadaran akan realitas. Ia sering ditemukan duduk di pojok gudang gelap, berbisik pada dirinya sendiri, mengulangi kata-kata ibuku. "Aku tidak berguna. Aku sampah, aku mandul." Suatu malam yang hujan deras, aku menemukan Sarah sedang berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah bawah dengan pandangan yang sangat tenang. Angin kencang menerpa rambutnya yang kusut. "Sarah, apa yang kau lakukan di situ?" teriakku panik. Ia menoleh perlahan. Wajahnya begitu pucat, hampir transparan di bawah cahaya lampu teras. "Mas, ibu bilang aku adalah beban bagimu. Ibu bilang jika aku tidak ada, Mas akan menemukan wanita yang perfect. Aku hanya ingin membuat Mas bahagia. Aku ingin berhenti menjadi duri di rumah ini." Di bawah sana, di ruang tengah, aku melihat ibuku berdiri, menatap ke arah kami dengan tangan bersedekap. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Hanya ada ketertarikan yang mengerikan, seolah ia sedang menonton pertunjukan teater. Ia tidak mencoba mencegah. Ia tidak mencoba memanggil. Ia hanya menunggu akhir dari wanita yang dianggapnya sebagai noda di keluarganya. Malam itu, aku menyadari bahwa ibu kandungku adalah seorang monster dan aku telah menjadi kaki tangannya dalam menghancurkan wanita yang paling kucintai. Bagian 16. Kesadaran yang terlambat. Malam setelah kejadian di balkon itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan napas Sarah yang pendek dan tidak teratur dalam tidurnya. Wajahnya yang dulu berseri, kini tampak seperti tengkorak yang hanya dibalut kulit tipis. Di kegelapan kamar, aku menyadari betapa pengecutnya aku selama ini. Aku berlindung di balik kata bakti, sementara istriku sedang sekarat di depan mataku. Aku mulai menggeledah laci meja kerja ibuku secara sembunyi-sembunyi saat ia sedang pergi ke salon. Di sana, aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku.
Surat asli dari rumah sakit di desa Sarah. Surat itu tidak terbakar sepenuhnya di tempat sampah. Ada bagian yang tertinggal di laci, terselip di antara tumpukan majalah lama. Ibuku sengaja menyimpannya sebagai trofi kemenangannya. Tanganku bergetar hebat. Aku melihat tanggalnya. Ibuku tahu ibu mertuaku sekarat, dan dia sengaja membiarkan Sarah kehilangan momen terakhirnya. Di saat itu, rasa hormatku pada ibuku menguap, digantikan oleh rasa mual yang luar biasa. Aku bukan sedang berbakti pada orang tua, aku sedang menjadi budak dari seorang sosiopat. Bagian 17. Rencana pelarian yang sunyi. Aku tahu, aku tidak bisa sekadar membawa Sarah keluar dengan cara biasa. Ibuku memegang kendali atas semua rekening bankku dan memiliki mata-mata di setiap sudut rumah. Aku mulai memindahkan uang sedikit demi sedikit ke rekening teman lamaku yang bisa dipercaya. Setiap hari di kantor, aku berpura-pura tetap menjadi anak mama yang patuh agar ibuku tidak curiga. Aku mendekati Sarah di dapur, saat ibuku sedang asyik menonton televisi di ruang tengah. Aku berbisik tepat di telinganya. "Sarah, maafkan aku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Bertahanlah sedikit lagi." Sarah menatapku dengan tatapan kosong. Butuh waktu beberapa detik bagi matanya untuk fokus. "Pergi? Kemana, Mas? Ibu tidak akan membiarkan kita. Ibu bilang kau adalah miliknya." Kata-kata itu membuat hatiku teriris. Ibuku telah mencuci otak istriku hingga Sarah merasa dirinya adalah properti. Aku menggenggam tangannya yang dingin. "Kita akan pergi ke tempat di mana dia tidak bisa menemukan kita. Aku akan melindungimu, meskipun aku harus kehilangan segalanya." Bagian 18. Sabotase dan pengurungan. Ibuku dengan instingnya yang tajam seperti predator, mulai mencium perubahan sikapku. Ia merasa aku tidak lagi sepatuh dulu. Suatu sore saat aku pulang kerja, aku menemukan pintu kamar kami diganti dengan kunci tambahan yang hanya bisa dibuka dari luar. "Ini untuk kebaikan Sarah, Andi," ucap ibuku sambil menyesap tehnya dengan tenang. "Dia sudah mulai gila kan? Dia bicara sendiri, dia ingin melompat dari balkon. Ibu harus mengurungnya agar dia tidak mempermalukan keluarga kita di depan tetangga. Kamu tidak keberatan kan?" Aku menggenggam tangan hingga buku jariku memutih. Ibu tidak bisa mengurung istriku seperti binatang. Ibuku berdiri, wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat menyeramkan. "Aku bisa melakukan apa saja di rumah ini. Jangan lupa, Andi, semua saham yang kau pegang, rumah yang kau tempati, bahkan mobil yang kau kendarai adalah atas namaku. Jika kau memilih wanita sampah itu, kau akan keluar dari sini dengan pakaian yang melekat di badanmu saja. Apa kau sanggup hidup miskin seperti keluarganya?" Itulah ancaman terbesarnya. Dia pikir dia bisa membeli jiwaku dengan hartanya. Namun melihat Sarah menangis di balik pintu kamar yang terkunci, harta itu terasa seperti sampah bagiku. Bagian 19. Rahasia masa lalu sang ibu. Malam itu papa pulang dengan wajah lelah. Aku menariknya ke ruang perpustakaan dan menuntut penjelasan. Kenapa papa diam saja melihat ibu menyiksa Sarah? Apa papa tidak punya hati? Papa terdiam cukup lama, matanya menatap deretan buku tua. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Ibumu dulu adalah menantu yang juga disiksa oleh nenekmu, Andi. Dia diperlakukan lebih parah dari Sarah. Nenekmu tidak pernah menyukainya karena ibumu berasal dari keluarga yang bangkrut." Aku tertegun. Jadi ini alasannya. Dia merasa karena dia sudah melewati neraka itu, maka menantunya juga harus merasakannya. Dia merasa itu adalah haknya yang dia dapatkan setelah bertahun-tahun menderita. Dia tidak ingin memutus rantai kebencian itu. Dia ingin menjadi penguasa setelah lama menjadi budak. Penjelasan papaku membuat aku semakin muak. Luka masa lalu bukan alasan untuk menghancurkan nyawa orang lain. Ibuku bukan sedang mencari keadilan. Dia sedang melampiaskan dendamnya pada orang yang paling lemah. Aku menyadari bahwa rumah ini adalah siklus penderitaan yang harus dihentikan malam ini juga. Bagian 20. Malam yang menentukan. Hujan badai kembali melanda, sama seperti malam pernikahan kami. Ibuku sedang mengadakan pesta kartu di lantai bawah. Gelak tawa mereka terdengar kontras dengan kesunyian di lantai atas. Ini adalah kesempatanku. Aku mengambil kunci cadangan yang berhasil kupalsukan beberapa hari lalu. Aku membuka pintu kamar Sarah. Di dalam, aku menemukannya sedang meringkuk di sudut lantai,
memeluk lututnya dalam kegelapan. "Sarah, bangun, kita pergi sekarang," bisikku. "Aku tidak membawa koper besar, kita hanya membawa satu tas kecil berisi dokumen penting dan beberapa pakaian." Saat kita mencoba menuruni tangga belakang, tiba-tiba lampu lorong menyala. Ibuku berdiri di sana, memegang sebuah vas bunga kristal. Wajahnya gelap, hanya diterangi oleh kilatan petir dari jendela. "Mau kemana kamu, Andi? Mau membuang ibumu demi perempuan mandul ini?" Suaranya tidak lagi berteriak, tapi penuh dengan ancaman yang sangat dingin. Pesta kartu di bawah mendadak sunyi. Teman-teman ibuku mulai melihat ke arah kami dari lobi. Ibuku sengaja ingin mempermalukan kami di depan semua orang agar aku merasa tertekan. Namun kali ini, aku tidak akan mundur. Bagian 21. Panggung kehinaan di ruang tengah. Ibuku berdiri di anak tangga tengah, menghalangi jalan kami dengan keangkuhan seorang ratu yang tak boleh dibantah. Di bawah sana, di ruang tamu yang luas, teman-teman sosialitanya, wanita-wanita dengan perhiasan berkilau dan senyum palsu, menatap ke arah kami. Mereka berbisik, menutupi mulut dengan kipas mahal, menikmati tontonan drama keluarga yang sedang tersaji. "Lihatlah!" teriak ibuku sambil menunjuk ke arah Sarah yang gemetar di belakangku. "Lihat menantu yang tidak tahu diuntung ini. Dia mencoba menghasut anakku, putra tunggal Arta Group, untuk kabur seperti pencuri di tengah malam." Sarah menyembunyikan wajahnya di punggungku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, seperti burung kecil yang terperangkap. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan keberanian yang selama ini aku sembunyikan. "Ibu, hentikan sandiwara ini," suaraku berat, bergema di seluruh ruangan yang mendadak sunyi. "Kami bukan kabur, kami pergi untuk menyelamatkan diri dari monster yang ada di rumah ini." Mata ibuku membelalak. Ia tidak menyangka aku akan berani melawannya di depan teman-temannya. Ia merasa wajahnya ditampar di depan umum. "Monster? Kau menyebut ibumu monster demi perempuan yang bahkan tidak bisa memberimu satu anak pun? Kau benar-benar sudah diguna-guna olehnya." Bagian 22. Benih kebencian yang meledak. Ibuku mulai menuruni tangga satu persatu, mendekati kami dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Ia meraih lengan Sarah dengan kasar, mencoba menariknya menjauh dariku. "Kau, perempuan sial! Kau pikir kau bisa merebut anakku? Kau pikir kau punya kelas untuk hidup di dunia ini?" "Lepaskan dia, Bu." Aku mendorong tangan ibuku dengan tegas. Ibuku tertawa histeris. Ia menoleh ke arah teman-temannya di bawah. "Lihatlah, ini yang terjadi jika kita mengizinkan orang rendahan masuk ke dalam keluarga kita. Mereka merusak darah kita. Mereka merusak bakti anak-anak kita." Tiba-tiba, Papa muncul dari arah ruang perpustakaan. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat sangat kusam. "Cukup, Lastri. Kau mempermalukan dirimu sendiri, bukan mereka." "Diam kau, Mas," bentak ibuku pada Papa. "Kau selalu lemah. Karena kau lemahlah, nenek dulu menyiksaku. Aku tidak akan membiarkan anakku lemah di tangan perempuan ini." Di titik ini, ibuku sudah kehilangan kendali. Rasa sakit masa lalunya yang terpendam kini keluar dalam bentuk kegilaan yang murni. Bagian 23. Warisan atau nyawa. Ibuku mengambil selembar map besar dari meja pajangan di koridor. Ia melemparkannya ke arahku. Map itu berisi dokumen-dokumen kepemilikan saham, sertifikat rumah, dan surat wasiat. "Pilih, Andi. Jika kau melangkah keluar dari pintu depan itu bersama perempuan ini, aku akan mencabut semua hakmu. Kau tidak akan punya nama. Kau tidak akan punya uang. Kau akan menjadi gelandangan. Kau akan melihat istrimu mati kelaparan karena kau tidak tahu cara bekerja kasar." Aku menatap dokumen-dokumen itu, semua kemewahan yang selama ini memanjakanku. Lalu aku menatap Sarah, wajahnya yang pucat, matanya yang kehilangan binar, dan bekas luka tersiram teh yang masih membekas di pergelangan tangannya. "Harta ibu bisa membeli rumah ini," kataku, sambil menjatuhkan tas kecilku ke lantai. "Tapi harta ibu tidak bisa membeli nyawa Sarah yang hampir ibu hancurkan." "Ambil semuanya, Bu. Aku tidak butuh uang yang berlumuran air mata istriku." Seluruh ruangan terkesiap. Ibuku terhuyung,
seolah-olah ia baru saja ditembak tepat di jantungnya. Bagi wanita seperti dia, harta adalah segalanya. Ia tidak menyangka ada sesuatu yang lebih berharga daripada kekuasaannya. Bagian 24, sabotase terakhir. Melihat ancaman hartanya tidak mempan, ibuku beralih ke cara yang paling keji. Ia berlari menuju dapur dan mengambil sebotol cairan pembersih lantai yang keras. Ia kembali ke ruang tengah dengan botol yang terbuka. Jika dia pergi dariku, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Ibuku berteriak sambil mengayun botol itu, mencoba menyiramkannya ke wajah Sarah. Aku menarik Sarah ke dalam pelukanku, memutar tubuhku untuk melindunginya. Cairan itu mengenai bakal jas bahalku. Baunya menyengat dan mulai membakar kain. Teman-teman ibuku berteriak ketakutan. Beberapa mulai berlari keluar rumah. Papa segera menerjang ibuku, mencoba merebut botol itu. Di tengah kekacauan itu, Sarah tiba-tiba berdiri tegak. Ia melepaskan pelukanku. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia berbicara dengan suara yang sangat jernih dan tenang. Ibu menang. Ibu telah membuat saya membenci diri saya sendiri. Tapi malam ini, saya menyadari satu hal. Ibu lebih menderita daripada saya, karena di dalam hati ibu tidak ada cinta, hanya ada abu dari masa lalu ibu. Kata-kata Sarah seperti sihir. Ibuku terdiam, botol itu jatuh dari tangannya, tumpah di atas marmer mahal yang selalu ia banggakan. Aku memapah Sarah menuju pintu depan. Papa berdiri di sana, menghalangi ibuku yang mencoba mengejar. Papa memberikan kunci mobil pribadinya kepadaku secara diam-diam. Golah Andi, selamatkan istrimu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Biar Papa yang mengurus wanita ini. Kami melangkah keluar dari rumah besar itu. Hujan deras langsung membasahi tubuh kami. Tapi rasanya seperti air suci yang membasuh segala kotoran dan hinaan yang selama ini kita terima. Aku membukakan pintu mobil untuk Sarah. Saat mesin mobil menyala, aku melihat ibuku berdiri di jendela lantai atas. Wajahnya ditekan ke kaca, tampak seperti hantu yang kesepian. Ia tidak lagi berteriak, ia hanya menatap kami pergi dengan pandangan kosong. "Kemana kita, Mas?" tanya Sarah lerih, kepalanya bersandar di kursi. "Ke tempat di mana matahari terbit lebih awal, Sarah. Ke tempat di mana kau bisa tertawa tanpa takut diawasi." Aku memacu mobil itu menjauh dari istana terkutuk itu, menuju kegelapan malam yang kini terasa jauh lebih terang daripada rumah yang baru saja kita tinggalkan. Bagian 26. Pelarian ke ujung dunia. Kami berkendara selama 12 jam tanpa henti, meninggalkan gemerlap Jakarta yang kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Aku membawa Sarah ke sebuah desa kecil di pesisir Jawa Tengah, tempat di mana aku pernah menghabiskan masa kecil bersama kakekku sebelum ia meninggal. Di sana, terdapat sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap langsung ke laut lepas. Pagi pertama di sana, Sarah terbangun bukan karena teriakan interkom ibuku, melainkan karena suara deburan ombak dan kicauan burung gereja di atap rumbia. Aku membawakannya segelas teh hangat. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, aku melihat Sarah menarik napas panjang tanpa rasa takut. Bahunya yang dulu selalu tegang, perlahan mulai turun. Namun, luka batin tidak sembuh secepat luka fisik. Sarah masih sering terbangun di tengah malam, berteriak karena bermimpi ibuku sedang berdiri di ujung tempat tidur membawa botol cairan pembersih. Aku harus memeluknya berjam-jam, membisikkan bahwa kita sudah aman, bahwa monster itu tidak bisa lagi menjangkaunya. Di desa ini, kami memulai hidup dari nol. Aku bekerja sebagai guru honorer dan mengelola kebun kecil, sementara Sarah perlahan mulai belajar untuk mencintai dirinya kembali. Bagian 29. Kesunyian di istana berdebu. Sementara itu, di Jakarta, rumah besar ibuku berubah menjadi kuburan bagi orang hidup. Setelah kepergian kami, Papa mengajukan gugatan cerai, sesuatu yang tak pernah dibayangkan ibuku akan terjadi. Teman-teman sosialitanya yang dulu memuji-mujinya, kini menjauh karena berita tentang kegilaannya malam itu sudah tersebar luas di kalangan elit. Ibuku tinggal sendirian di rumah 60 kamar itu. Ia memecat semua asisten rumah tangga karena curiga mereka adalah mata-mataku. Ia menghabiskan waktunya dengan memandangi monitor CCTV yang kini hanya merekam lorong-lorong kosong dan debu yang berterbangan.
Ia masih mengenakan perhiasan emasnya setiap hari, duduk di meja makan panjang sendirian, menatap kursi kosong yang dulu aku tempati. Kekuasaan yang ia puja, kini justru menjadi penjara yang menyiksa dirinya. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara pertengkaran, hanya detak jam dinding yang seolah mengejek kesendiriannya. Bagian 28. Keajaiban yang terlambat. 1 tahun telah berlalu. Kehidupan kami di desa semakin stabil. Kedamaian dan hilangnya tekanan mental ternyata membawa keajaiban medis yang dulu dianggap mustahil. Suatu pagi, Sarah keluar dari kamar mandi dengan wajah yang berseri-seri, matanya basah oleh air mata kebahagiaan. Ia menunjukkan sebuah benda kecil dengan 2 garis merah. "Mas, aku hamil," bisiknya hampir tak terdengar. Kami menangis berpelukan di bawah pohon kelapa. Rahim yang dulu disebut berkerak dan mandul oleh ibuku, ternyata hanya butuh cinta dan ketenangan untuk bersemi. Kabar ini adalah kemenangan telak kami atas segala hinaan masa lalu. Sarah tidak lagi merasa gagal sebagai wanita, ia merasa utuh. Aku menyadari bahwa selama ini, racun yang disuntikan ibuku ke pikiran Sarah lah yang membuat tubuhnya menolak untuk memberikan keturunan. Kini, benih cinta kami tumbuh di lingkungan yang penuh restu alam, jauh dari kebencian yang menyesakan. Bagian 29. Surat terakhir dari istana. Suatu hari, sebuah surat datang ke alamat kami yang tersembunyi. Itu dari Papa. Ia mengabarkan bahwa ibuku terserang stroke ringan yang membuatnya lumpuh di bagian kanan tubuhnya. Ia kini tidak bisa bicara dengan jelas, hanya bisa mengerang. Papa bertanya apakah kami ingin menjenguknya. Aku memberikan surat itu pada Sarah, membiarkannya memutuskan. Sarah membaca surat itu dengan tenang. Ia tidak menunjukkan rasa senang atas penderitaan ibuku, namun ia juga tidak menunjukkan kesedihan yang berlebihan. "Aku sudah memaafkannya, Mas," kata Sarah sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit. "Tapi aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Aku tidak ingin anak kita menghirup udara yang sama dengan kebenciannya. Sampaikan pada Papa, kita mendoakan kesembuhannya dari jauh. Biarlah masa lalu terkubur bersama dinding-dinding rumah besar itu." Aku mengerti. Memaafkan bukan berarti harus kembali terluka. Kami memilih untuk menjaga kedamaian yang sudah susah payah kami bangun. Bagian 30. Akhir dari sebuah rantai kebencian. Kisah ini ditutup pada suatu senja di tepi pantai. Anak kami, seorang bayi perempuan yang cantik, sedang belajar merangkak di atas pasir. Sarah duduk di sampingku, wajahnya kembali berseri seperti pertama kali aku mengenalnya. Bahkan lebih cantik karena ketangguhan yang ia miliki sekarang. Aku melihat ke arah laut dan menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk memutus rantai kebencian yang diwariskan ibuku. Aku memilih untuk tidak menjadi monster yang sama. Di Jakarta, ibuku mungkin masih menatap dinding, terjebak dalam tubuhnya yang lumpuh dan hartanya yang tidak bisa bicara. Namun di sini, kami memiliki segalanya yang tidak bisa dibeli dengan saham Arta Group. Tawa anak kecil, udara yang bersih, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Duri itu telah kucabut, dan meski bekas lukanya mungkin akan selalu ada, mawar di hati dan Sarah kini telah mekar dengan sempurna. Hidup kami baru saja bermulai, dan kali ini tidak akan ada lagi suara yang mengatakan bahwa kami tidak berharga. Karena di mata satu sama lain, kami adalah dunia.